أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا وبأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب وعلى جميع أستاذنا ومشايخنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Dan juga enggak bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini cepat berlalu, Allah angkat dari kampung kita, dari negeri kita, mudah-mudahan kembali seperti semula. Bala, fitnah dan sebagainya, mudah-mudahan Allah angkat dari bumi Indonesia ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala kaifiyatul mashi aqalluhu al-wajibu mashu ma yutlaqu alaihi ismul mashi min a'lal khuffi walau yasiran. Akmaluhu as-sunnatu ayyam sahal khuffa min a'lahu bi imrari asabi'i yumnahu mufarraqatan min asabi'ir rijli ila awwalis saqi khututan wa kadzalika asfaluhu bi imrari asabi'i yusrahu mufarraqatan minal aqibi ilal asabi'i khututan kadzalik wa yashmulul jawanibu wa yakunul mashulil a'la walil asfali fi waqtin wahid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Kaifiyatul mashi, tata cara mengusap khuf nih.
jadi setelah kita tahu bahwasanya apa itu khuf dan permasalahannya dan juga hukum mengusapnya serta syarat kebolehan untuk mengusap daripada khuf itu sendiri, lalu ketika sudah memenuhi syarat, ya dia boleh untuk mengusap khufnya. Bagaimana tata caranya? Di sini dijelaskan kaifiyatul mashi, adapun tata cara mengusap khuf itu aqalluhu, ya paling sedikit, ya minimal gitu maksudnya. Disebut aqalluhu itu minimal, al wajib. Nah, ini yang disebut sebagai usapan yang sifatnya wajib. Mashu ma yutlaqu alaihi ismul mashi min a'lal khuffi walau yasiran. Yang dikata basuhan usapan wajib di dalam mengusap khuf itu dimutlakan seperti istilah mengusap saja, itu jadi udah dalam keadaan tangannya itu basah lalu diusap tuh min a'lal khuffi walau yasiran, yakni bagian atas daripada khufnya sekalipun sedikit, udah jadi tuh bahasanya tangannya. Lalu usap apanya? Khufnya. Bagian mana? Min a'lal khuf, dari atasnya, udah jadi cukup gitu, atas lalu kanan dan kiri, udah jadi min a'lal khuffi walau yasiron, sekalipun sedikit. Yang namanya ngusap bukan diapain, sebyok. Ini sebyok mendingan daripada sebyok, mendingan dibuka itu khufnya, diusap aja udah jadi, walau yasiron. Nah, jadi kaifiat untuk mengusap daripada khuf seperti itu. Jadi tuh ini yang disebut aqalluhu al wajib, yakni minimal, paling sedikit ya. Tapi ini yang wajib yang begitu ya, yang diusap itu khufnya yang wajib tuh begitu. Cuma di sini dijelaskan lagi akmaluhu, adapun sempurnanya mengusap khuf itu, tapi jadi sunnah nih ya, jadi bagian daripada sunnah saja. Andai kata yang tadi wajib udah dilaksanakan, ya udah jadi tuh wudunya selesai. Tapi sempurnanya ayyam sahal khuffa min a'lahu, jadi mengusap daripada khufnya itu daripada bagian atasnya, bi imrari asabi'i yumnahu mufarraqatan. Jadi dengan bi imrar itu ngejalanin asabi, jari-jarinya itu, yumnahu mufarraqatan, dengan merenggangkan jari-jari itu. Min asabi rijli ila awwalis saqi khututan. Jadi dari jari-jari kaki sekira-kira tuh ya, jari-jari kakinya tuh ila awwalis saqi, sampai kepada batas betis. Saq itu kan betis, berarti apa tuh? Lempengan atas mata kaki itu, sampai di situ. Saq. Khututan, khutut itu artinya khat, bukan khutwatan ya. Kalau khutwah itu kan khutwah itu langkah. Kalau ini khat itu garis. Khututan baris, berarti sebaris tuh. Jadi ketika dia bilang ila awalis saqi khututan, bahwasanya diusap itu bagian daripada sepatunya, dari bagian atasnya itu ila awalis saqi, sampai kepada betisnya, khututan sebaris aja tuh, sebaris. Jadi nggak usah nggak usah begitu, nggak usah, sebarisnya tarik set, udah gitu. Wa kadzalika aspaluhu, dan begitu juga bawahnya. Jadi atas bawah nih, sempurnanya atas bawah. Tadi dari mana tuh? Berarti dari bagian jari kemana? Ke belakang. Jadi andai kata ini kaki nih, ya kan, kalau saya angkat kaki saya kagak ini kaki nih. Ketika ini kaki, tadi disuruhnya diusap dari mana? Min asabi'ir rijli, ya dari jari-jari kaki nih. Usap dari sini. Kemana? Ke atasnya, ke bagian Ini betis kan yang tadi. Ya, ila saqi khututan gitu ya. Ila awalis saqi khututan, diangkat, tarik set sampai sini udah. Wa kadzalika aspaluhu, dan begitu juga bawahnya. Bi imrari asabi'i yusrahu mufarraqatan. Sama juga tuh. Nah, dengan dia merenggangkan.
minal aqibi ilal asabi khututan kadzalik. Nah, itu juga seapa? Dengan jari-jari itu khututan kadzalik, seapa? Sebaris aja udah jadi, cukup. Gitu, cukup dah. Jadi ketika ditarik, set, usap. Bagaimana kalau gini, set? Nggak bisa begini. Kecuali ini ya. Kan begini sih saya. Kalau ini nggak bisa, kalau kita tarik begini, ini kan kaki. Ini nggak ada ujung. Nah, ini sini tarik, ini juga tarik. Sini seusap, gitu ya. Ini seusap, udah jadi. Itu. Wa yashmulul jawanib, dan begitu juga meliputi apa? Jawanib. Jawanib itu apa? Samping-sampingnya. Bil jambi itu kan jambun, itu kan samping. Jawanib jamak dikata jambun. Wa yakunul mashulil a'la wal asfali fi waqtin wahidah. Wa yakunul mashu, adapun keadaan mengusapnya itu atas dan bawah, fi waqtin wahid. Nah, ini afdolnya lagi dalam satu waktu. Maksudnya apa? Karena tadi ada kaifiat ya, tangan kanan itu ngusap bagian atas, tangan kiri ngusap bagian bawah. Jadi apa? Fi waqtin wahid. Diusap bareng, sup, udah jadi. Gitu ya. Begitu juga meliputi apanya? Al-jawanib, samping-sampingnya. Gak apa-apa ya? Nah, ini kaki nih. Ini tarik ini. Gitu loh udah jadi. Itu ngusap begitu doang udah. Mengusap hub gitu. Jadi bukan di gitu, nggak ada. Itu bukan ngusap, gesek. Nah, gitu. Jadi ngusap itu sekali doang udah jadi. Jangan meliputi apanya? Samping-sampingnya. Karena apa? Jarinya diapain? Mufarraqatan tadi direnggangkan. Nah, jadi udah begitu doang kaifiatnya. Apakah mesti basah? Oh, enggak juga. Yang namanya ngusap gitu. Justru nanti ketika membasahi secara keseluruhan hubnya itu ada hukum makruh malah. Gitu, karena tidak disunahkan seperti itu. Kama qala sahibu Safwatuz Zubad wal fardu mashu ba'di uluwin wa nudib. Ya. Adapun yang fardu itu mengusap sebagian uluwin, bagian atas. Yang fardu tuh. Wa nudib, adapun disunnahkan lil khuffi mashu sufli minhu wal akib. Ya, disunnahkan untuk bagi khufnya itu mengusap bagian bawahnya minhul akib dan juga bagian terakhir daripada bagian bawahnya. Gitu. Jadi yang sunnah itu bagaimana? Atas sama bawah berbarengan. Tapi yang wajib atasnya doang. Jadi udah itu bagian daripada apa? Mashul khufain. Itu jadi mengusap daripada sepatu khuf. Di kanan dulu lalu ke kiri. Itu. Berapa kali? Udah sekali aja. Kalau dalam wudu ada kesunahan 3 kali at-tatslits, akan tetapi dalam mashu 'alal khuffain cukup diusap sekali saja. Karena ada rukhsah itu. Ya kalau misalkan dia harus 3 kali ya ngapain ada rukhsah ngusap kan gitu. Justru rukhsah itu kan apa? Keringanan, kemudahan jikalau dia pakai sepatu khuf itu. Mubtilatul mashi salasatun. Adapun yang membatalkan mengusap itu ada 3. Jadi batal nih. Ngusapnya jadi batal. Nggak bisa tuh. Nggak berlaku lagi mengusap kepada sepatu khuf, udah nggak bisa lagi, nggak berlaku. Apa yang pertama? Khal'ul khuffi kullihi au ba'dihi walau yasiron. Ya. Khal'ul khuffi. Ya. Ngapain tuh? Melepas atau menanggalkan khufnya. Ya, khala'a yakhla'u itu kan melepas ya, menanggalkan. Tapi ini hebatnya bahasa Arab. Kalau khala'a yakhla'u itu melepas. Tapi kalau khala'a itu digabung dengan harful jar ya. Dalam contoh disebutkan khala'a alaihi thauban. Artinya bukan melepas tuh. Khala'a alaihi thauban karena khala'a ala tuh. Kalau khala'a saja artinya melepas atau menanggalkan. Tapi kalau khala'a alaihi thauban bukan melepas tapi memberikan baju. Hebat ya bahasa Arab. Jadi bukan melepas tapi memberikan. Jadi jangan sampai salah tuh. Jadi kalau gabung kepada harful jar bisa beda artinya.
Nah, ini khal'ul khuffi artinya melepas atau menanggalkan sepatunya, kullihi au ba'dihi, seluruhnya atau sebagian, walau yasiran, sekalipun sedikit tuh. Bagaimana maksudnya? Nah, kan selama dia pakai khuf, kalau dia mukim nih, mukim berarti apa? Kemarin berapa masanya, mudahnya berapa masanya? Ketika dia pakai 1 kali 24 jam. Jadi dia udah keadaan apa nih? Suci. Udah pakai keadaan suci, lalu pakai khuf. Nah, ketika dia pakai khuf, lalu apa? Ketika dia lagi pakai khuf, dia apain tuh? Dilepas. Ya. Walau yasiran, walaupun sedikit, dilepas tuh. Dilepas, lalu dia batal wudunya. Nah, itu udah nggak boleh lagi ngapain? Ngusap khufnya. Berarti wudunya harus apa? Sempurna lagi. Karena apa? Batalnya mengusap khuf itu gara-gara apa? Melepaskan sepatu khufnya. Jadi nggak boleh lepas tuh selama dia udah ngapain? Dia udah bersuci, lalu dia pakai itu khufnya. Selama itu juga nggak boleh lepas. Kalau dilepas berarti udah wudunya harus apa? Sempurna, nggak boleh lagi ngusap khuf. Itu. Lalu yang kedua, intihaul muddah, berakhirnya apa? Masa berlakunya pakai khuf. Fa idzan tahatil muddatu, jikalau berakhir masa memakai khufnya itu, wa huwa mutatahhirun bituhril mashi, sedangkan dia suci dengan membersihkan apa sucinya itu dengan mengusap khuf, gitu ya. Tapi masanya udah habis, gitu ya. Jadi dia wudu masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan masa itu dia wudu, lalu ngusap khuf. Sucinya itu dengan ngusap khuf. Lalu apa? Ketika dia ngusap khuf itu masa berlakunya habis. Fala yajibu alaihi, nggak ada kewajiban baginya illa ghuslu rijlaihi inda iradatis shalah. Kalau dia mau sholat, wajib hukumnya ngapain? Membasuh kedua kakinya. Jadi nggak boleh ngusap khufnya tadi. Jadi dia masih dalam keadaan apa nih? Dia masih dalam keadaan suci. Yang sucinya tadi ngapain? Ngusap khuf. Kira-kira itu masa berakhirnya pakai khuf jam 12. Zuhur itu jam 12. Pas banget pas jam 12 itu masanya apa? Masanya habis. Ketika masanya habis, dia mau apa? Mau sholat. Itu mesti apa? Buka khufnya gitu. Jadi nggak boleh lagi itu. Harusnya apa? Dia buka dengan apa? Berwudu dengan sempurna. Illa ghuslu rijlaihi inda iradatis shalah. Maka wajib hukumnya dia membasuh kedua kakinya itu ketika akan sholat, karena udah habis masanya itu. Lah kan tadi dia ngusapnya sebelum habis masa waktunya. Walaupun ngusapnya itu sebelum habis masa waktunya, kan masa berlaku makainya apa? Udah dia habis, berarti udah nggak berlaku. Makanya wajib hukumnya dia ngapain? Ya, wudu dengan sempurna dengan membasuh kedua kakinya. Watsalitsu, adapun yang membatalkan mengusap khuf itu yang ketiga adalah al hadatsul akbaru, yakni hadas besar. Itu li'annahu rukhsatun fil wudu'i dunal ghusli liwujubi ghusli rijlaini fil hadatsil akbar. Jadi yang ketiga hadas besar, karena yang namanya ngusap khuf itu rukhsah, keringanan. Untuk apa? Fil wudu'i, untuk wudu. Dunal ghusli, bukan untuk mandi. Liwujubi ghusli rijlaini fil hadatsil akbar. Maka karena ada kewajiban untuk membasuh kedua kaki di dalam hadas besar. Begini maksudnya. Ketika dia pakai khuf itu udah dalam keadaan suci, lalu ketika dia lagi pakai khuf itu dia punya hadas besar. Kalau dia punya hadas kecil, dia berwudu, nggak dibuka tuh khufnya, tinggal diusap doang. Tapi kalau dia hadas besar, ya wajib hukumnya. Karena hadas besar itu bukan rukhsah di dalam mengusap khuf.
Karena yang termasuk di dalam rukhsah mengusap khuf itu untuk hadas kecil. Jadi kalau hadas besar wajib apa hukumnya? Dibasuh. Jadi nggak boleh khuf itu kagak dibuka. Maka khufnya wajib tetap dibuka. Itu kalau dia punya hadas besar ketika dia sedang pakai sepatu khuf tuh. Jadi 3 inilah yang menjadi batalnya ngusap khuf. Yang pertama buka sepatunya, yang kedua masa berlakunya udah habis, lalu yang ketiga dia punya hadas besar. Jadi nggak boleh tuh orang punya hadas besar ngusap khuf, nggak boleh, karena hadas besar wajib hukumnya dibasuh. Masailu fil mashi alal khuffain. Adapun masalah-masalah di dalam mengusap 2 sepatu khuf nih, ada permasalahan. Yang pertama, la yusannu isti'abul mashi. Tidak disunahkan untuk isti'ab. Apa isti'ab? Mashu kullil khuf. Mengusap seluruh bagian daripada khuf, enggak disunahkan itu. Jadi kemarin yang tadi disebutkan bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi seluruhnya enggak mesti. Kama qala sahibu Sofatu Zubad wa ada musti'abihi, dan tidak ada untuk mengusap secara keseluruhan bagian daripada khufnya. Wa yukrah al-ghuslu lil khuffi, bahkan dimakruhkan untuk membasahi seluruh khufnya. Wa masun kurrirahu, dan juga ketika mengusap berulang-ulang kali itu jadi makruh. Tadi sebutnya apa? Khututon, sebaris aja udah. Jadi nggak pakai apa? Berkali-kali diusap, nggak mesti gitu. Jadi yang dikata usap daripada sepatu khuf sekali doang, sekali usap. Jadi nggak berulang-ulang kali. Kalau berulang-ulang kali menjadi makruh. Jadi nggak disunahkan untuk apa? Mengusap seluruh bagian daripada khuf, itu tidak disunahkan. Jadi bagian atas, bagian bawah udah jadi itu sekalian. Lalu yang kedua, idza masaha mukiman. Nah, ini ada permasalahan. Idza masaha mukiman thumma safara wa huwa labisun khuffaihi falahu ayyam saha alaihima limuddati yaumin wa lailatin min bidayatil muddati. Kan ada 2 keadaan. Yang pertama, orang pakai sepatu khuf ketika mukim, nggak kemana-mana, kan berlakunya sehari semalam, ya, yaumun walailah, kan gitu, sehari semalam. Kalau itu dia mukim. Nah permasalahannya, idza masaha mukiman, jikalau mengusap seorang yang mukim, apanya? Khufnya. Jadi dia pakai sepatu khuf, emang nggak kemana-mana dia. Lalu ketika wudu, nah, karena dia batal, wudulah dia, maka diusaplah khufnya. Cuma habis ngusap sepatu khuf, thumma safaro, kemudian dia melakukan perjalanan musafir. Kan beda kondisinya. Kalau yang mukim sehari semalam, kalau yang musafir 3 hari 3 malam, kan beda. Nah sekarang keadaannya, dia ngusapnya itu dalam keadaan mukim. Habis mukim itu apa? Diajak pergi, misalkan dia safar atau dia musafir. Bagaimana tuh? Apakah berlaku 2 keadaan? Apakah 1 keadaan? Sedangkan ngusapnya dalam keadaan mukim. Ini ribet banget ya kayaknya ya. Bukannya ribet ya, fikih mah begitu. Saking apanya nih? Saking detailnya itu ya. Madhab Imam Syafi'i ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita mendapati keadaan yang seperti ini, kita udah nggak bingung gitu. Walaupun bisa jadi ini keadaan kita kagak alamin dah. Boro-boro mukim lalu musafir dengan pakai khufnya aja kita belum tahu megang kayak apa rupanya belum. Bahkan ada yang belum ngelihat tuh khufnya gitu. Ini andai ya, karena fikih ya kita mesti tahu juga bicara hukumnya. Jadi kayaknya pembahasannya kurang menarik juga nih, dari bengong ngomongin khuf mulu katanya. Khufnya kita kagak tahu katanya. Ilokan ini bagaimana kita pakai juga belum tentu ya. Andai kata nanti kita pakai, insya Allah
gitu ya. Yang namanya fikih itu bisa jadi ada satu keadaan yang belum terjadi, yang bisa jadi nanti kita alamin gitu. Jadi orang pakai khuf nih, ya kan? Kemarin syaratnya mesti apa? Wudu. Nah, kita dia wudu dah nih, sempurna, habis wudu pakai khuf lah dia. Habis pakai khuf, ketika pakai khufnya itu, karena dia nggak kemana-mana kan berarti sehari semalam. Kira-kira dia pakai khufnya itu maghrib, lempengan maghrib nih, pakai itu khuf. Nah lempengan isya batal lah wudunya dia. Dia mau sholat kan, berarti udah apa nih? Udah boleh ngapain dia? Ngusap khufnya tuh. Karena tadi dia pakai khufnya itu dalam keadaan suci, kan syaratnya itu. Lalu ketika isya dia batal wudunya, lalu dia wudu ketika membasuh kakinya hanya dengan mengusap khufnya saja. Udah, habis diusap begitu, masaha mukiman. Habis isya dia ngapain? Safar, musafir tuh. Wa huwa labisun khuffaihi, sedangkan dia dalam keadaan pakai khufnya lagi dipakai tuh. Bagaimana keadaan ini? Falahu ayyam saha alaihima limuddati yaumin wa lailatin min bidayatil muddati. Jadi baginya itu ayyam saha alaihima, dia mengusap kedua sepatu khufnya itu limuddati yaumin wa lailah, berlakunya masa berlakunya apa? Mukim, karena dia makainya dalam keadaan mukim. Jadi yang berlaku bukan apanya? Bukan musafirnya. Makanya dia disebutnya ayyam saha alaihi malimuddati yaumin walailah min bidayatil muddati, diawali daripada masa dia pakainya tadi. Kalau misalkan dia pakainya tadi kapan? Waktu maghrib. Lalu ketika isya dia batal, dia ngusap. Lalu habis itu dia musafir. Lalu musafir. Nah itu ketika dia musafir boleh nggak? Ketika dia batal wudhu ngusap khufnya? Boleh. Sampai kapan masanya? Itu nggak dilepas khufnya dan boleh mengusap khufnya. Berarti satu hari semal. Besok berarti ketika datang waktu maghrib dia masih apa? Buka. Berwudulah dengan sempurna walaupun dia dalam keadaan musafir, karena makainya dalam keadaan apa? Mukim. Sampai segitunya tuh ya, itu diatur tuh. Jadi kalau dia ngusapnya dalam keadaan mukim, maka berlakunya itu berlaku masa mukim, bukan masa musafir, walaupun setelah itu dia safar itu. Karena dia udah usap tuh. Ya, dia udah usap. Kecuali tadi dia belum musaf tuh. Lalu ketika dia safar, ya itu dia berlakunya apa? Musafir itu. Nah, yang ketiga, idza masaha musafiron. Ya, jikalau dia usap dalam keadaan musafir. Musafir nih. Jadi dia ketika dia pakai khuf, dia musafir. Dalam perjalanan dia ngapain? Ngusap tuh khufnya. Summa aqoma. Habis itu dia apa? Mukim. Dia berhenti di satu tempat dan berniat untuk apa? Mukim. Tidak lagi berniat untuk musafir. Wa huwa labisun khuffaihi, sedangkan dia sedang menggunakan apanya? Sepatu khufnya. Fa fihi tafsilun. Dalam hal ini tafsil. Apa tafsil? Ada beberapa penjelasan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, in madha yaumun wa lailah, jikalau sudah berlalu sehari semalam, min bidayatil muddati, dari awal masa dia pakai, faqadin tahatil muddah fayukhla'u khuffaihi, maka berakhirlah masa memakai khufnya, maka dibukalah itu khufnya. Jadi kalau dalam keadaan dia apa? Musafir, dia udah menjalani safarnya itu sehari semalam. Ketika itu dia usap sepatu khufnya, lalu ketika itu selesai daripada perjalanan sehari semalamnya, dia berniat untuk mukim. Maka apa? Jikalau sudah berlalu sehari semalam itu min bidayatil muddati, dari awal masa dia pakai khuf, faqadin tahatil muddah, maka berakhirlah masa apa? Masa pakai khufnya itu. Fayukhla'u khuffaihi, maka buka. Walaupun dia makainya atau ngusap khufnya itu
di masa ketika dia sudah melakukan safar. Karena udah lewat sehari semalam, setelah itu dia ngapain? Mukim, maka buka khufnya. Ketika dia wudhu nggak boleh lagi tuh. Jadi keadaannya kalau dia mau pakai lagi khufnya, dia pakai lagi dalam keadaan suci, tapi berlakunya mudahnya masanya berlaku masa mukim. Tuh. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, yang illam yamdi yaumun wa lailah min bidayatil muddati, jikalau belum berlalu sehari semalam daripada dia mulai memakai khufnya itu, payastamiru bil mashi alaihima, maka lanjutkanlah dia mengusap daripada kedua khufnya tadi ila mudiyyi yaumin wa lailah, sampai berlalu satu hari satu malam tuh. Jadi berlakunya masa mukim, berlakunya masa mukim tuh. Tapi kalau belum berlaku sehari semalam, repot amat ini ya. Nggak repot gitu. Kalau udah dijalanin nggak repot. Apalagi kita udah tahu nih hukumnya. Ya boleh sekali-kali mungkin sepatu khuf pakai bikinin kali gitu, banyak dibikinin gitu. Enggak nemu. Kan dari apa? Mutakhadun bijildin kan itu. Terbuat dari apa? Kulit atau sejenisnya. Gitu. Maksudnya untuk praktek fikihnya gitu, kan gitu. Buat praktek fikih apa-apa. Warabi'u, ya, masailur rabi'u, masalah yang keempat, idza naza'al khuffaini ba'da lubsihima, ya. Jikalau dia buka itu sepatu khufnya ba'da lubsihima, setelah dia pakai itu keduanya, dia pakai nih sepatu khufnya, ketika dia pakai dibuka. Yang pertama apa? In kana ghayra mutatahhirin fayajibu alaihi alwudu'u lis-shalah, ya. Jikalau dia tidak dalam keadaan suci, maka wajib hukumnya dia wudu untuk salat. Gitu. Dia pakai khuf nih, dalam keadaan khuf, pakai sepatu khuf, lalu dia buka itu sepatu khufnya, sedangkan dia dalam keadaan apa? Tidak suci, dia batal, maka wajib hukumnya dia wudu untuk sholat, ya, karena dalam keadaan tidak suci. Jikalau dibuka tuh sepatu khufnya. Lalu wa in kana mutatahhiran, jikalau dia dalam keadaan suci, fananzuru, ada dua pendapat juga nih, ada banyak melihat ulama tentang hal ini. Kalau dia dalam keadaan suci, maksudnya dia udah ketika dia pakai khuf itu dalam keadaan suci, lalu dia buka itu khufnya, in kana bituhril lubsi ay lam yantakid wudu'uhu ba'da an labisa khufaihi fala syai'a alaihi li'annahu mutawadi'un wal muddatu lam tabda. Jikalau dia sucinya itu ketika dia pakai dalam keadaan suci, ay lam yantakid wudu'uhu, atau dia belum batal wudunya tuh, ketika itu dia belum batal wudunya, ba'da an labisa khuffaihi, setelah dia memakai khufnya itu, fala syai'a alaihi, ini tidak ada permasalahan, li'annahu mutawaddi'un, bahwasanya dia dalam keadaan apa? Berwudu namanya, dia masih punya wudu, tapi wal muddatu lam tabda, tapi masanya itu belum dimulai. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika dia pakai khufnya. Jadi ketika dia buka, dia masih dalam keadaan suci. Dia boleh nggak sholat? Boleh. Tapi masa pakai khufnya, ketika nanti dibolehkan dia ngusap khuf, sampai kapan itu dibolehkannya, itu belum dimulai. Karena dimulainya kapan? Ketika itu dipakai, nggak dibuka-buka. Itu sudah. Wa amma in kana bituhril mashi, adapun jikalau dia sucinya itu karena ngusap khuf, ai intaqadha wuduhu ba'da lubsihima, dia udah pakai sepatu khuf, lalu dia batal wudunya, lalu dia wudu dengan ngapain? Mengusap khufnya.
dia ketika pakai khuf itu dalam keadaan suci, lalu dia batal, lalu dia berwudu, wudunya dengan ngapain? Mengusap khuf. Karena dia udah pakai khuf tadi udah boleh, udah dalam keadaan suci, pakai sepatu khuf, ketika dia batal, wudunya nggak pakai buka khuf tapi diusap. Lalu apa? Intaqadha wuduhu ba'da lubsihima. Batallah wudunya ketika dia sudah memakai khuf itu. Fatawaddo'a wa masaha alaihima. Lalu dia wudu. Wudunya itu dengan ngusap khuf. Wa khala'a khufaihi. Lalu dia apa? Membuka khufnya. Fayajibu alaihil an ghuslur rijlaini. Maka wajib hukumnya baginya sekarang ini untuk membasuh kedua kakinya. Tuh. Karena ada keadaan yang berbeda tadi. In kana bituhri lubsi tadi. Dia suci ya ketika makainya. Kalau tadi kan apa? Ketika dia sedang pakai khuf itu lalu dia batal. Lalu wudunya dengan ngusap khuf. Lalu ketika dia pakai khufnya tadi udah dipakai wudu, diusap, lalu dia batal wudunya setelah ngapain? Pakai khuf itu, ketika dia usap khufnya, lalu dia buka sepatunya. Fayajibu alaihan ghusl rijlaini. Wajib hukumnya dia ngapain? Membasuh kedua kakinya ketika dia wudu. Karena batalnya dia itu ketika apa? Ketika dia sudah pakai khuf. Batalnya itu tuh. Jadi beda di situ. Jadi dia batal wudu setelah pakai khuf. Gitu ya. Lalu dia wudu lagi dengan mengusap khuf. Lalu kalau dia buka khufnya, maka wajib hukumnya ngapain? Membasuh kedua kakinya ketika dia akan sholat. Tuh, karena keadaan pakai sepatu khuf itu harusnya ketika dia ngusap, ya dipakai dalam keadaan apa? Masih dipakai tuh. Jadi jangan dilepas. Kecuali tadi dia sucinya apa? Dia wudunya itu dalam keadaan bukan pakai apa? Khuf. Dia wudu, habis wudu dia pakai khuf, belum batal wudunya, dia buka khufnya, lalu dia sholat, boleh nggak apa-apa, kan gitu. Nah sekarang dia pakai sepatu khuf, batal wudunya dengan keadaan ngusap khuf, lalu dia buka, lalu dia mau sholat, ya wajib hukumnya ngapain? Membasuh kedua kakinya, karena wudunya tadi dengan ngusap khuf, dalam keadaan apa? Dengan keadaan dia lagi pakai khuf. Ya kalau dibuka mah dia mendingan dia wudu gitu maksudnya. Gitu ya. Wal khamisu, adapun yang kelima, permasalahan yang kelima, mas'alatul jurmuk ya, wa huwa ayyal bisa khuffaini ahaduhuma fawqal akhar wa fi sihatil masih alaihi ahwal. Ya, jurmuk nih. Jurmuk itu hidzaul kharij. Hidzaul kharij itu apa namanya? Penutup. Ya, jadi udah pakai khuf, ada apa lagi? Lapisan lagi di luar. Gitu. Jadi kalau kita ada pakai sepatunya biar kagak basah, pakai apa tuh? Plastik. Ya plastik kan gitu. Nah ini kalau dalam istilah orang Arab jurmuk namanya. Jurmuk itu hidzaul kharij. Sepatu bagian luarnya lagi ada selimutnya lagi, sarungnya lagi tuh bagian luar. Jadi huwa ayal bisa khuffaini, jadi dia pakai itu dua khufnya itu ahaduhuma fauqal akhar, ya fauqal akhar, di atas yang lain. Wa fi sihatil mashi alaihi ahwal. Jadi dalam keadaan ini sahnya mengusap atas keadaan jurmuk itu bagaimana? Boleh atau tidak? Nah ini yang pertama, in kana dha'ifaini. Jikalau keduanya jurmuknya itu apa? Dha'ifaini, lemah. Lemah itu berarti apa? Gampang hancur, rusak gitu ya. Lam yasihal mashu ala kulli minhuma. Enggak sah itu ngusap di atas keduanya, enggak bisa tuh. Ini nggak dilepas kan gitu jurmuknya. Karena lapisan luarnya juga mesti apa? Kuat juga, karena kemarin bicaranya apa? Si khuf itu kan muttakhadun
bijildin, ya, terbuat dari kulit atau sejenisnya. Jadi apa? Kuatnya. Jadi ketika kena air diusap, dia nggak tembus air, kan gitu. Nah sekarang kalau pakai lapisan lagi bagian luarnya, sedangkan lapisan bagian luarnya itu apa? Lemah. Nah, gampang apa? Rusak atau rapuh. Maka apa? Lam yasihal mashu ala kulli minhuma, maka nggak sahlah dia mengusap di atas keduanya ini. Artinya jurmuk itu bagian daripada yang menutupi khuf tadi. Lalu yang kedua, in kanal a'la qawiyan dunal asfal. Ini bagian atasnya kuat, tetapi bagian bawahnya kagak. Sohal mashu alal khuffil a'la li'annahul mu'tabaru wa ma tahtahu hukmuhu kal bitanah. Kalau yang kuat itu lapisan atasnya, penutup atasnya, penutup bawahnya nggak kuat. Boleh nggak kita usap itu khufnya? Boleh. Karena tadi usapan wajib di dalam mengusap khuf bagian mana? Bagian atas. Kalau atas sama bawah hukumnya sunnah saja. Makanya sohal mashu, maka sahlah ngusap atas khuf bagian atasnya tadi. Li'annahul mu'tabar, inilah yang mu'tabar. Wa ma tahtahu hukmuhu kal bitanah. Bitanah itu artinya apa ya? Lapisan yang terbuat dari apa? Kulit domba. Itu, berbulu dan sebagainya. Itu dipakai biasa, tapi jarang di sini, jarang dipakai yang model begitu. Jadi kalau kuat bagian atas, bawah nggak kuat, itu masih boleh. Yang nggak boleh tadi apa? Dha'ifaini. Nggak bisa, itu kedua-duanya nggak kuat. Lalu yang ketiga, in kana qawiyaini aw kana al-asfalu qawiyan dunal a'la, bahwasanya keadaan keduanya kuat atau keadaan bawahnya kuat, atasnya kagak. Kalau tadi kan atasnya kuat, bawahnya kagak, sah dia. Karena usapan wajib itu memang atasnya. Fa'in masahal asfala soha, jikalau dia usap bawahnya, sah, boleh juga tuh. Jadi ngusap khuf bawahnya doang, set, boleh juga tuh. Wa kadza in masahal a'la fawasalal balalu lil asfali wa qasadal asfala faqat aw qasadahuma ma'an bi khilafi ma law qasadal a'la aw atlaqa fala yakfi. Tadi kalau dia usap bagian bawah boleh. Wa kadza, dan begitu juga in masahal a'la, jika dia usap bagian atas, fawasalal balalu, maka sampailah basahnya itu lil asfal, sampai ke bawah. Wa qasadal asfala faqat, dan dia bermaksud hanya untuk mengusap bagian bawahnya saja. Au qasadahuma ma'an, atau mengusap kedua-duanya, bermaksud kedua-duanya, maka salah itu. Bi khilafi, berbeda dengan apa? Malau qasadal a'la au atlaqa fala yakfi. Jikalau dia bermaksud untuk mengusap atasnya saja atau memutlakan atasnya saja, maka ini nggak cukup. Maksudnya apa nih? Yang dimaksud yang kena adalah bawahnya. Tapi daripada bawahnya doang, kesekalian dah dua-duanya. Karena memang tadi atasnya apa? Nggak kuat. Yang kuat apanya? Bawahnya. Tadi kalau yang kuat itu bawahnya, dia usap bawahnya doang, boleh nggak? Boleh kan? Walaupun tadi utamanya mengusap khuf itu adalah bagian atas. Bagian bawah, ketika atas dan bawah jadi sunnah. Sekarang atasnya enggak, bawahnya doang, boleh nggak? Boleh. Tadi pakai jurmuk tadi itu. Yang penting hakikatnya bahwasanya yang atas itu tidak kuat, yang bawah kuat, boleh dah tuh. Tapi kalau dia bermaksud bahwasanya pengennya dia ngusap bawahnya juga, tetapi dia usap hanya atasnya saja dengan menyangka bahwasanya itu tembus ke bawah. Bi khilafi ma law qasadal a'la au atlaqa, jikalau dia bermaksud hanya atasnya saja dan memutlakkan itu saja, bahwasanya sebetulnya yang dia maksud adalah bagian bawahnya, fala yakfi, maka nggak boleh, nggak cukuplah usapan yang seperti itu. Maka tidak disahkan di dalam fikih bahwasanya ketika mengusap khuf dengan begitu caranya. Babut tayammumi, satu bab yang menjelaskan tentang tayammum. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Habis dah tuh cerita tentang khuf
puyang-puyang lah, udah aman. Ya, begitu emang. Tapi minimal kita apa? Kita tahu apa itu hub, mana keafdolan ngusap hub sama membasuh kaki. Ya, kemarin di awal udah kita sebutkan bahwasanya ini hub. Lalu orang ketika mau wudhu tetap dia membasuh kakinya dengan membuka hub, itu lebih apa? Lebih afdol. Walaupun ketika pakai hub itu boleh wudhunya pakai mengusap hub. Dan kemarin ada pertanyaan, kalau misalkan hub itu dikias kepada kaos kaki, ternyata ulama madhab yang 4 tidak sependapat bahwasanya kaos kaki itu bukan termasuk hub gitu ya. Jadi la yasihul mashu alal jawari bil ma'rufatil an, maka tidak sahlah mengusap kaki yang pakai kaos kaki ketika dia berwudu, nggak sah itu. Ini pendapat siapa? Ini mu'tamad inda jumhuril madzahibil arba. Ini sependapat yang paling kuat 4 madhab, karena dianggapnya kaos kaki itu ghairu mani'ah. Kaos kaki itu tidak menegah daripada apa? Linufudil ma'i, daripada tembusnya air. Wa ghairu qawiyah, dan juga nggak kuat ya. Gitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang berpendapat bahwasanya orang yang wudhu boleh ngusap kaos kakinya, ya kita tanya dia mengikuti pendapat yang mana, sedangkan kita mengikuti jumhur mazhab yang 4 ya tidak sependapat. Jadi yang paling mu'tamad, yang paling kuat adalah bahwasanya khub itu tidak dikias kepada kaos kaki gitu. Khub itu ya mutakhadun bijildin, ya, terbuat dari kulit atau sejenisnya gitu. Jadi kaos kaki tidak dianggap bagian yang bisa dikias kepada khuf gitu. Dan juga memenuhi beberapa persyaratan ya khuf itu. Jadi nggak bisa diapain, dianggap bahwasanya ketika orang pakai khuf sembarangan pakai, ya ternyata mesti memenuhi syarat gitu, memenuhi syarat yang 6 kemarin itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Insyaallah kita sambung lagi babut tayammumi, satu bab yang menjelaskan tentang tayammum gitu.